politik kebohongan apa yang paling berbahaya untuk Indonesia saat ini? Politik identitas. Juga. Mengadu-adu emosi rakyat dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama, perbedaan suku, etnik, dan sebagainya, itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Negara ini dibangun dengan kultur yang berbeda, agama yang berbeda, itu adalah warisan para pendiri bangsa. Politik identitas, adu domba Pancasila dan agama. Menjelang 2024, banyak ulama yang akan ditangkap Densus 88. Sungguh kalian sangat licik. Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu. Politik identitas ini kembali marak digunakan sejak beberapa tahun belakangan ini karena dinilai mudah untuk menggerus kepercayaan masyarakat dan mudah untuk meraih dukungan. So, yang namanya lembaga negara itu tugasnya melindungi rakyat, bukan menyakiti rakyat. Tugas negara itu adalah menghidupi rakyat, bukan membunuh rakyat. Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena korban yang kayak gini nih ya. Ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Begini ya, Pancasila itu jangan hanya ada di bibir ya. Pancasila itu harus ya menjadi sikap dan pandang hidup kita ya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Oleh itu ajaran agama diperhatikan, jangan tidak diperhatikan, jangan dilabrak meskipun kita anggota Densus, meskipun kita bersenjata ya. Itu tidak boleh seperti itu. Ya itulah makanya bagi saya ya akhirnya apa yang terjadi ya. Kekecewaan dan ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat menggumpal ya. Dan yang saya tidak suka itu semuanya berujung di Jokowi gitu. Jadi yang salah semuanya Jokowi, yang salah Jokowi, yang salah Jokowi gitu ya pertanyaan saya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Permainan politik identitas tanda orang tidak punya gagasan. Gelora.com. Kemunculan politik identitas hanya akan merusak sistem demokrasi di Indonesia, sebab terkesan ada pengkotak-kotakan kelompok tertentu di tengah masyarakat dan memicu terjadinya perpecahan. Pengamat politik Emrus Sihombing memberikan contoh adanya orang-orang yang melabelkan Sumatera tidaklah Pancasialis. Hal itu dikecamnya lantaran Indonesia sendiri didirikan oleh founding father terdahulu sebagai negara kesatuan yang didirikan atas dasar norma Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimanapun Indonesia milik kita bersama. Tegas Emrus kepada wartawan, Jumat 19 November. Menurutnya, orang yang menarik-narik suatu kelompok dalam politik identitas merupakan tanda orang tersebut memiliki pemikiran yang sangat sempit. Itu sesungguhnya bukti partai atau aktor politik itu tidak kuat di program dan gagasan. Lemah dia di situ, maka dimainkan isu-isu yang sifatnya sensitif, tegasnya. Dia menambahkan semua partai Indonesia milik bangsa, milik bersama sehingga tidak perlu adanya politik identitas yang justru memicu pembelahan di tengah masyarakat. BPIP benturkan Pancasila dan agama. Rektor Paramadina, Pak Jokowi harus hati-hati. Falsafah negara coba dibentur-benturkan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIB, Yudian Wahyudi dengan menyatakan agama berpotensi menjadi musuh besar Pancasila. Rektor Universitas Paramadina Profesor Didi J. Rahbini meminta Presiden Joko Widodo untuk waspada terhadap pihak-pihak yang menjadikan Pancasila sebagai alat kepentingan, khususnya yang memiliki tujuan mendiskreditkan pihak-pihak yang berlawanan dengan pemerintah. Dengan munculnya gejala pihak tertentu yang hendak menjadikan Pancasila sebagai alat untuk mendiskreditkan pihak lain, maka Presiden Jokowi harus berhati-hati dengan pihak di kanan kirinya, ujar Didik dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis 18 November.
Didik melihat ada sejumlah pihak yang kini hendak menggunakan isu Pancasila untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau Presiden diam saja, maka dikhawatirkan Presiden akan didiskreditkan, tuturnya. Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ini mengungkapkan para Madinah pernah melakukan dialog dengan pihak BPIP dan mengusulkan agar tidak sembarangan menyampaikan narasi yang menyudutkan pihak lain dan mengemukakan ide-ide aneh soal Pancasila. Misalnya agar pesantren melakukan revitalisasi aturan penghormatan terhadap bendera kebangsaan, ucapnya. Isu tersebut, lanjut Didik, sebenarnya harus bisa diarahkan agar diselesaikan di internal pesantren dan tidak dibawa menjadi isu nasional. Karena jika BPIP melakukan langkah-langkah over seperti itu, Didik memprediksi nilai-nilai Pancasila yang ingin didengungkan BPIP akan merusak nilai-nilai bangsa dan negara. Dia memberikan perumpamaan terkait hal ini. Metaforanya pemilik sebuah restoran besar dan bersih yang kemasukan beberapa ekor lalat. Lalu untuk mengusir lalat tersebut, si pemilik restoran melakukan tindakan naif yang akhirnya merusak semua peralatan meja makan, kursi, dan lain-lain pada restoran tersebut, katanya. Sedangkan untuk mengusir lalat, saat ini bisa dilakukan dengan teknologi sinar yang dapat mengusir lalat dengan aman. Demikian Didik menambahkan. Menjelang 2024, Anwar Abbas yakin bakal ada ulama-ulama lain yang ditangkap Densus 88. Bisa juga saya kena. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menilai penangkapan 3 ulama oleh Densus 88 itu bukanlah yang terakhir. Anwar Abbas meyakini bahwa menjelang Pilpres 2024 mendatang akan ada ulama-ulama lain yang ditangkap oleh Densus 88. Penangkapan para ulama oleh Densus 88 itu dianggapnya salah kaprah. Pasalnya, hal itu hanya akan membuat Presiden Jokowi semakin dibenci oleh masyarakat. Seperti contohnya tuduhan-tuduhan masyarakat yang menuding Presiden Jokowi kerap mengkriminalisasi para ulama pun dianggap Anwar sebagai imbas dari kesalahan Densus 88. Padahal Anwar tahu betul Presiden Jokowi tidak mengetahui tentang penangkapan-penangkapan yang dilakukan Densus 88 tersebut. Kejadian itu pun membuat Anwar meminta Densus 88 agar tidak memberatkan pekerjaan Presiden Jokowi, karena menurutnya saat ini tugasnya sudah berat. Saya minta tolonglah pada Densus 88 ya, jangan memberatkan tugas Pak Jokowi, karena menurut saya tugas Pak Jokowi sebagai Presiden sudah sangat berat, ujarnya dikutip dari kanal YouTube Realita Fakta, Kamis 18 November 2021. Dia dituduh macam-macam seperti kriminalisasi ulama. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Jokowi tentang hal itu? Saya rasa Pak Jokowi tidak tahu, sambungnya. Anwar meminta Densus 88 untuk berhenti mengkriminalisasi para ulama, karena itu bukan perintah Presiden Jokowi. Ia menyarankan Densus 88 agar lebih bisa merangkul masyarakat guna mensukseskan visi misi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu, semestinya aparatur negara secara bersama-sama merangkul rakyat untuk mensukseskan visi dari pemerintah dan negara kita, katanya. Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti tindakan beberapa aparat kepolisian yang terekam kamera melakukan aksi tak terpuji kepada rakyat. Anwar menilai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sangat tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia. Menurutnya, aparat kepolisian tidak berhak melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat karena kedudukan rakyat lebih tinggi daripada siapapun. Jangan tampil karena hanya punya baju khusus, seragam khusus memperlakukan rakyat tidak seperti rakyat ya, terangnya. Jadi yang terjadi di negeri ini bukan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan orang yang berkuasa dan itu tidak sesuai falsafah bangsa Indonesia, lanjutnya. Selain itu, Anwar kembali menyinggung soal maraknya penangkapan-penangkapan yang terjadi terhadap ulama. Ia meyakini sampai tahun 2024 mendatang akan ada ulama-ulama lain yang menjadi korban kriminalisasi ulama. Bahkan Anwar menyebut dirinya bisa saja menjadi korban berikutnya dari kriminalisasi ulama tersebut. Saya yakin menjelang 2024 akan ada korban-korban lain, ulama yang akan jadi korban lain, dan bisa juga saya yang kena korban, pungkasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.